Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di talk show rutinnya Edra Upload dan seperti biasa kalau hari Jumat atau malam Sabtu kita ada talk show rutin yang membahas tentang buku film bisa diaja, tentu saja bersama penulisnya yaitu Mas Aris. Halo Mas Aris, selamat malam. Malam, Mas Aris, apa kabar ini Mas? baik, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Aris, mungkin boleh berbagi cerita kali ya selama 1 minggu ini aktivitas apa aja sih yang sedang dijalankan mungkin berkaitan dengan puisi atau kepenulisan? Lagi persiapan film nih, jadi masih di situ terus gitu. Lagi mempersiapkan film yang akan syuting 26 Agustus nanti. Judulnya Seni Merayu Tuhan, jadi kegiatannya lebih banyak di sana nih. Wow, dari judulnya aja ini bakal seru ya, Seni Merayu Tuhan. Oke, terima kasih banyak Mas Aris untuk cerita inspiratifnya selama 1 minggu ini. Nah, di talk show malam hari ini kita akan membahas tema terkait dengan memilih momen untuk menjadi sebuah karya. Ini sebenarnya adalah lanjutan dari diskusi kita di pekan kemarin dan mungkin sekaligus pengantar untuk sesi di talk show kita di Munich Coffee ya Mas ya, yang baru saja flyernya naik di media sosial film bisa diaja. Dan uh, saya akan masuk ke sesi talk show. Mas Aris, apa sih kriteria momen hidup yang layak diangkat menjadi sebuah puisi menurut Mas Aris gitu ya? Apakah ada tanda-tanda khusus mungkin seperti emosi tertentu, kejadian Hmm. unik atau kesadaran mendadak yang membuat Mas Aris berpikir aku harus menuliskan puisi tersebut? Jadi buat gue tuh momen yang layak jadi puisi itu bukan cuma soal besarnya peristiwa, tapi soal seberapa besar gema batinnya gitu ya. Kadang mungkin cuman hanya sebuah lirikan atau sesuatu yang senyap atau denting kecil gitu yang bilang bahwa ini bukan cuma sekedar kejadian, ini perlu dibentuk. Bahkan dari momen yang besar. Gue minggu lalu ya boleh dicek di Instagram gue, terakhir gue menulis puisi soal apa yang terjadi dengan kasus yang sedang dibicarakan sama banyak orang gitu ya, vonisnya Tom Lembong gitu. Itu besar gitu, tapi yang gue cari adalah denting kecil tadi gitu. Apa nih gitu ya, yang bukan cuma sekedar kejadian besar itu gitu. Apa yang gema batin di gue yang perlu diberi bentuk gitu ya. Yang menggugah tuh di batin gue tuh apa gitu. Jadi bukan cuma sekedar besar kecil, bisa peristiwa besar, bisa peristiwa kecil, tapi yang gue cari adalah denting kecil itu tadi gitu, yang bilang ke gue kalau ini rasa ini perlu diberi bentuk, ini gema ini perlu keluar dalam dalam bentuk, dan itu adalah puisi. Dan mungkin gue juga tidak selalu sadar saat itu juga ya. Tapi ketika sebuah peristiwa itu membayang terus-menerus, gemanya memukul terus-menerus berulang di kepala seperti lagu yang nggak selesai-selesai gitu, ya di situ biasanya gue tahu gitu bahwa ini ada puisi yang belum ditulis gitu ya, ada puisi yang harus ditulis gitu ya, dari peristiwa itu gitu. Dari peristiwa misalkan kayak gitu, peristiwa vonis Tom Lembong yang membuat gue banyak bertanya, jadi membuat gue gelisah gitu ya, gema batin di gue itu adalah ini apa ini gitu, ini akan memberikan apa, janji masa depan yang seperti apa sih gitu nantinya gitu ya. Itu menggelisahkan sekali, berulang-ulang terus menerus gitu ya. Ya sampai akhirnya merasa bahwa ini berarti ada puisi yang belum ditulis dari peristiwa ini dan harus dituliskan gitu sih. Ya, kegelisahan yang terus-menerus hadir dan kemudian itu Hmm. menjadi dorongan buat Mas Aris menuliskan menjadi Iya. sebuah puisi ya. Nah, Mas Hmm. Aris kan kadang menulis tentang momen Hmm. 10 Hmm. tahun yang lalu gitu ya, lewat Iya. film-film yang sudah Nah. lama rilis gitu ya. Hmm. Atau Hmm. kadang juga bisa aja menulis puisi tentang kejadian yang baru terjadi semalam gitu ya. Iya, Mungkin kayak iya, momen-momen tertentu kayak heeh, kejadian yang sering terjadi iya. di Indonesia. Nah, bagaimana Mas Aris menentukan apakah suatu momen tersebut lebih kuat diolah segera atau justru setelah difermentasi oleh waktu yang tadi kira-kira setelah 10 tahun baru kemudian jadi puisi, Hmm. atau yang baru semalam ternyata sudah bisa jadi puisi gitu? Nah, menarik. Jadi waktu itu tuh buat gue tuh nggak ngatur apakah sebuah momen tuh punya daya apa enggak. Yang ngatur tuh adalah luka atau juga cinta yang ditinggalkan gitu ya, kegelisahan atau kerinduan yang ditinggalkannya gitu. Beberapa momen harus ditulis saat dia masih hangat gitu, ketika apa ya, tubuh gitu ya atau otak atau apapun gitu ya, masih mengingatnya dengan lebih jernih daripada bahasa gitu.
Tapi ada juga yang butuh jarak supaya gue bisa melihatnya tanpa kabut emosi yang membuatnya menjadi biasnya terlalu banyak gitu ya, supaya kata-kata yang keluar tuh nggak cuman sekedar jadi pelampiasan, tapi yang sering kita bahas ya, puisi itu adalah hasil penyulingan gitu. Itu gitu ya kalau buat gue. Jadi fermentasi itu penting ketika kita ingin menyaring makna dari reaksi yang hasilnya adalah refleksi gitu. Tapi di satu sisi kesegaran juga penting saat kita ingin menangkap apa ya, denyut gitu yang belum sempat dibungkus sama pikiran. Kalau itu yang lagi mau gue kejar, maka gue akan mengejar kesegeraannya. Tapi kalau gue mau mengejar refleksinya atau merasa bahwa ini perlu direnungkan, maka gue akan melakukan proses penyulingannya gitu. Oke, jadi waktu ternyata bukan sesuatu yang harus dikejar atau mungkin sesuatu yang sudah cukup lampau, Mas ya. Iya, iya. Ya, oke, Mas Aris, adakah pengalaman pribadi yang sengaja tidak Mas jadikan puisi gitu ya? Mungkin karena terlalu sakral atau mungkin ini sangat-sangat privasi sekali yang tidak boleh diceritakan. Iya. Nah, bagaimana batasan etik pribadi Mas tersebut dalam memilih momen untuk kemudian dibagikan menjadi sebuah puisi? Ada banyak banget ya. Ada banyak banget. Udah jadi ditulis terus puisinya nggak gue Ya, betul, betul, keluarkan gitu betul. ya, atau masih tersimpan di dalam notes. Kan gue membagi langkah-langkah penulisan gue seperti itu kan, nulis di handphone baru masuk ke laptop. Ada yang masih gue tinggal di momen pertama kali itu tercatatkan gitu. Bukan karena dia nggak layak jadi puisi, tapi apa ya? Puisinya belum siap menerima beban dari momen itu gitu ya. Ada yang rasanya terlalu mentah kalau ditulis sekarang, jadinya seperti kayak cuman curhat atau bahkan jadi kayak balas dendam gitu ya. Ada yang terlalu sakral bahasa lo tadi gitu, sehingga gue ngerasa bahwa kalau gue bagi ini mereduksi kesakralannya gitu yang gue alami gitu ketika dia Ya. di-share gitu. Jadi ya sederhana gitu, ketika puisi ini hanya bakalan cuma jadi luka yang dipertontonkan gitu ya, jadi eksploitasi aja gitu misalkan, itu bukan jadi pemahaman, maka ya itu belum saatnya untuk ditulis sih. Oke. Kapan momen, puisi tersebut bisa dipublikasikan gitu, Mas? Apakah ketika Mas Aris bilang, "Ini sudah terasa mantap, ini sudah terasa pas," atau ada Mhm. momen-momen tertentu yang Mas Aris baru kemudian bisa mengeluarkan puisi tersebut untuk publik? Mungkin ketika gue sudah bisa berjarak ya gitu, walaupun bukan waktu gitu ukurannya ya gitu ya. Mungkin ketika gue melihat, oh gue sudah bisa melihat ini paling tidak dari lebih dari sudut pandang. Artinya dia udah bisa jadi benda yang solid, utuh, yang bisa dilihat dari beberapa sudut pandang. Artinya gue sudah mulai bisa bukan objektif ya, berjarak adalah kata yang tepat ya gitu. Jadi gue juga bisa sehingga akhirnya dari situ gue berharap orang juga bisa berefleksi karena dia sudah jadi benda yang solid, utuh sendiri gitu. Tubuh yang utuh sendiri, dia bukan sekedar itu tadi tuh keluhan, cuman perca-perca rasa kecewa gitu yang masih terlalu tipis gitu ya, sehingga apa yang mau direfleksikan juga, apa yang bisa dilihat gitu ketika bendanya cuma selembar tipis gitu, tapi ketika dia utuh gitu, sehingga bisa paling tidak gue sendiri bisa melihatnya dari lebih dari satu sudut pandang lah. Gue sendiri bisa, oh ini bisa gue maknai sebagai ini, oh ini bisa gue maknai sebagai ini. Nah, gue merasa bahwa ini sudah bisa dianggap sebagai puisi yang solid sih. Ya, ketika pemaknaan itu sudah muncul dari berbagai macam pandangan dan dari berbagai macam pengertian gitu, Mas ya. Apakah Ya. ada proses, Mas, sebelum puisi tersebut dipublikasi, Mas Aris mungkin membacakannya terlebih dahulu atau Mas Aris meminta orang untuk memahami atau membacakannya? Atau mungkin Mas Aris punya seseorang yang spesial yang selalu menjadi orang, yang menjadi orang terakhir gitu ya, "Oh ini cocok buat publish nih, ajak ini emosinya sangat kuat," Ada, atau mantap. gue punya mentor, Ya, namanya Bapak Asfahani. Gue udah pernah cerita gitu ya, setiap gue punya ya. puisi, gue akan selalu bilang, gue punya rutinitas ya, ini beberapa bulan terakhir aja karena udah terlalu sibuk. Biasanya tiap minggu, seminggu gitu di akhir
pekan gue biasa bang nyetor tugas gitu. Tapi itu betul sekali, itu diperlukan. Kalau gue saja berharap gue bisa punya lebih dari satu perspektif, maka perspektif orang jadi kebutuhan gue juga dan tapi Yes. tentu saja itu tiap orang beda-beda. Kalau gue punya mentor ya gitu. Jadi itu salah satu nama yang bisa gue sebut adalah Bang Hasan Aspahani gitu, yang dia akan sangat dingin sekali gitu ya, akan sangat klinikal gitu ya. Dia nggak masuk ke dalam dramanya, dia akan bilang bahwa ini kurang ini masih begini, ini ya kayak gitu-gitu. Buat gue jadi juga salah satu alat ukur yang gue anggap paling tidak di gue sendiri itu valid gitu. Wow, seru ya ketika punya karya yang itu rutin dan setiap Mm-mm. minggu selalu ada orang yang mau memberikan masukan, memberikan pandangan. Wow. Oke, Iya. Mas Aris, Mm-mm. ada puisi yang terinspirasi dari cerita kehidupan orang gitu ya, atau mungkin dari kehidupan Mm-mm. Mas Aris sendiri. Mm-mm. Berapa persen yang tetap faktual dan berapa persen yang Mas Aris coba romantisme atau ubah demi kekuatan puitis dari karya-karya puisi tersebut, Mas? Ya, bagus pertanyaannya. Gini, mungkin karena gue konteks dulu. Gue ini kan sarjana jurnalistik gitu, jadi gue sering menulis berita dan yang lain-lain. Jadi gue akan bilang di sini puisi itu bukan berita, dia nggak berutang pada kronologi gitu, dia berutangnya pada kebenaran rasa gitu. Yang dikejar tuh rasanya, bukan keotentikan, bukan kefaktualan gitu kayak berita gitu ya. Jadi seringkali faktanya tuh gue ubah gitu, karena puisi itu bukan kebenaran literal gitu, tapi kejujuran emosi itu tadi gitu. Hmm. Jadi yang penting tuh bukan apa yang terjadi, tapi apa yang tertinggal rasanya di gue setelah kejadian itu gitu. Ya mungkin apa faktualnya cuma 30% dalam hal data gitu misalkan, tapi yang paling penting buat gue 100% dalam uh, jujurnya gitu, dalam rasa gitu, 100% jujur dalam perasaan dibandingkan 100% tepat secara fakta gitu. Ya, setuju ya. Kalau Hmm. rasa itu tidak akan pernah bisa hilang. Tapi kalau Hmm. tadi dibuat secara faktual semua sama, mungkin kita akan merasa itu adalah sebuah informasi gitu ya, bukan Iya sesuatu yang betul, kemudian ya berita kan. disentuh dengan Ya. rasa ya. Hmm. Ya, betul. Mas Aris, tapi pernahkah mencoba Mas ketika membuat puisi dengan real Hmm. semua yang terjadi di lapangan gitu, apa yang terjadi dan Hmm. ketika Hmm. membuat puisi dengan full rasa yang kemudian diolah, kemudian diperbaiki dan menjadi sebuah Hmm. puisi yang sedemikian cantik, apa yang terjadi dengan buah puisi yang coba Mas Aris olah tersebut, Mas? Gini, ya pernah ya gue memakai momen itu gitu ya. Gue akan sangat berhati-hati tentu saja. Uh, uh, Kalau ada orang cerita gitu ya dalam ruangan yang intim gitu, maksudnya ruangan yang safe space-nya dia gitu, gue nggak gue merasa gue nggak berhak sembarangan mengubahnya jadi karya gitu walaupun niatannya baik gitu, karena gue percaya ada yang disebut hak naratif gitu ya, hak seseorang untuk menuliskan apa kisahnya layak dipertontonkan atau dalam bentuk apapun gitu. Jadi kalau gue ingin menulis berdasarkan kisah orang lain, ya harus nanya, boleh nggak ini gue jadiin puisi gitu. Paling tidak itu yang gue lakukan ya. Walaupun nanti akan berbeda ya dari bentuk aslinya ya gitu, dari kejadian aslinya gitu. Kalau jawabannya ragu, misalkan bahkan tidak saja nggak keluar tapi ragu saja yang keluar, gue biasanya akan berhenti sih. Kalau memang benar dari sebuah apa ya kisah orang lain gitu yang datang ke gue terpantik untuk itu, maka gue akan bertanya, paling tidak bertanya. Oke, jadi cara membedakannya adalah kalau dia ditulis dengan real itu adalah cerita dari kisah hidup orang yang memang itu akan sangat Mm-mm. hati-hati diolah gitu Mas ya. Kalau Betul. proses izinnya tadi berarti hanya cukup meminta izin, tapi kalau dia ragu sedikit maka itu sudah tidak akan Tanda pas gitu ya, untuk nggak publish nggak gitu. konsen gitu ya kan ya. Nggak ada kan, biasanya gue akan berhenti. Ada beberapa momen-momen yang ya bahkan pasangan gitu, ketika ini gue akan bilang bahwa aku nulis puisi soal kejadian kita kemarin gitu. Itu gue bertanya. Oke. Dari 100 angka 100 gitu Mas, seberapa sering Mas Aris mungkin menulis
seberapa banyak mungkin ya Mas Aris Mhm. menulis puisi yang itu menceritakan tentang kisah orang lain gitu Mas? Mungkin teman, Banyak, kekasih sangat-sangat atau mungkin sedikit sih. oh Sangat ya? sedikit sangat sedikit karena ya itu tadi ya, puisi kan momen personal ya, momen Iya. refleksi gitu. Jadi, gue lebih lebih bukan mementingkan, itu ruang gue gitu. Jadi, tidak terlalu sering, kalau dalam skala perbandingan gitu, kalau diskalain kayak begitu sedikit sih. Oke, sip. Kita bisa Mhm, membayangkan ya betapa puisi ini memang lahir dari sebuah kejujuran, bukan dari cerita orang lain, mhm, sehingga mungkin kalau dibuat menjadi sebuah puisi, rata-rata seorang seniman, seorang sastrawan itu akan sangat sedikit sekali menggunakan cerita hidup orang lain untuk sebuah rasa mhm, yang ditulis dalam puisi ya Mas. Mas ini mungkin mhm, akan menjadi pertanyaan terakhir saya ya. mhm, Eh, mhm, apakah ada momen yang Mas tulis berulang dalam puisi yang berbeda gitu ya? mhm. Apakah ada yang membuat suatu momen tersebut pantas untuk dieksplorasi berkali-kali dalam sebuah puisi? Oh, ada, dan kadang-kadang nggak sadar, sadarnya ketika puisinya selesai gitu bahwa, "Oh, gue masih ngomongin momen ini ya," gitu. "Gue masih ngomongin momen ini," gitu. Nah, itu artinya kalau ada momen yang nggak selesai gitu dengan satu puisi, itu berarti dia sumur tuh, semakin digali, semakin dalam, nggak habis-habis tuh. Seringkali gue berpikir kalau gue menuliskan semuanya dalam apa maksudnya, seringkali gue berpikir kalau gue tuh bisa menuliskan semuanya dalam tentang satu peristiwa tuh habis gitu ya. Dalam satu puisi, tapi ternyata di tahun-tahun yang berbeda, dalam suasana yang lain, gue muncul tuh ada sisi lain dari peristiwa itu ternyata yang belum ke-captured gitu, di puisi yang sudah jadi kemarin gitu. Soal momen apa yang pantas ditulis ulang itu adalah momen yang tumbuh, masih terus tumbuh gitu. Mmm, Kita karena tumbuh ya kita berubah, momen itu juga berubah dan dalam perubahan itu ya berarti ada sudut pandang baru. Berarti ada apa, ada gue dengan momen itu melihat masing-masing saling tatap dengan cara yang baru lagi. Jadi kayak ya, kayak pohon gitu ya kan tumbuh nih bareng nih ya, ketika di sini ngelihatnya segini, ketika di sini kan udah sudut pandangnya udah lain tuh gitu ya kan. ya, Nah, ketika ada momen yang tumbuh bareng itu sih yang, kadang-kadang nggak sadar ya, kadang-kadang nggak sadar. Justru sadarnya ketika puisinya sudah selesai, kok gue masih ngomongin puisi ini yang waktu oh, itu udah gue tulis di situ ya gitu. Oh, momen ini tumbuh gitu. Tapi puisinya berbeda. Tapi gue mmm, menyadari, oh ini dari momen yang itu ya gitu. Ada rasa oke, yang ya itu tadi kayak sumur kalau boleh dianalogikan. ya. Oke, terima kasih banyak Mas Aris. Kita akhirnya bisa sedikit memahami ya, kalau ada kata-kata yang berulang dari puisi satu ke puisi Mas Aris yang lain, berarti momen Mhm. itu tumbuh atau menurut Mas Aris itu belum selesai untuk kemudian digali lagi lebih dalam. Ini Iya, mungkin kata betul. kunci yang ke depan kalau kita masih menemukan, oh berarti Mas Aris masih belum selesai untuk menggali, sesuatu yang tumbuh tersebut. Betul, Oke, kurang sekali lebih. lagi terima kasih banyak Mas Aris, terima kasih juga buat teman-teman semua. Sesi malam hari ini sebenarnya adalah sesi pengantar kita ya, untuk sesi, Mhm, diskusi kita tanggal 2 Agustus di Muni Coffee. Di sana nanti mhm, kita akan berbagi cerita bagaimana proses kreatif Mas Aris dalam, membuat karya puisi gitu ya. Kalau tadi cuman ya, spill-spill sedikit, maka di heeh, tanggal 2 Agustus tersebut teman-teman bisa langsung mhm, interaksi, langsung tanya jawab dengan Mas Aris, bagaimana iya, proses-proses ajaib tersebut bisa menjadi sebuah karya yang sangat, menarik. Itu saja Mas Aris, itu saja teman-teman semua, saya akhiri, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.